Saya keluar mengarah ke sumur, ingin kencing. Ya. Di situ saya sedang kencing. Saya sedang kencing, tiba-tiba terdengar suara. Jadi gini, kuntilanak itu bisa dipanggil, kuntilanak itu bisa ditangkal. Ya, mungkin saya akan membacakan mantra atau pepeto ya. Kalau orang Jambi itu mantra itu pepeto. Pepeto yang bisa memanggil kuntilanak. Tapi saya nggak menyarankan untuk sahabat-sahabat membacakan pepeto ini. Kuntilanak, kuntilanak mati beranak, ditimpa papan pandak. Aku tahu asal mula kau menjadi kuntilanak, anak kampang dari seberang lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi sekitar tahun 83 yang lalu, yang mana kejadian ini terjadi di desa saya, di tempat saya tinggal, dan kisah ini diceritakan oleh ayah saya. Kisah yang merupakan sebuah pengalaman misteri yang dialami oleh sahabatnya, ya, bertemu dengan sosok penampakan kuntilanak, yang mana pada saat itu dia sama sekali tidak percaya dan sama sekali tidak meyakini kalau sosok kuntilanak itu benar-benar ada. Jadi di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan dua kisah sekaligus, yang mana kejadian ini sama-sama terjadi di desa saya, di tempat tinggal saya. Yang pertama kisah yang dialami sahabat ayah saya, dan yang kedua kisah yang saya alami sendiri. Pengalaman misteri, saya diganggu atau didatangi sosok kuntilanak. Jadi bagaimana sebuah kisah misteri kali ini? Simak videonya sampai selesai. Jadi sosok kuntilanak ya, atau yang populer orang menyebutnya dengan Mbak Kun, itu sebenarnya merupakan sudah menjadi kisah legenda lah, khususnya di Indonesia, yang mana banyak yang menceritakan kalau sosok kuntilanak ini berasal bukan dari Indonesia. Banyak yang mengatakan kalau sosok kuntilanak berasal dari Thailand. Ya, banyak juga sosok kuntilanak yang mengatakan berasal dari Malaysia. Ya, di sini saya bukan ingin menceritakan sejarah dari kuntilanak, namun asal mula kuntilanak ini ada sedikit kaitannya dengan kisah yang akan saya ceritakan. Jadi menurut cerita, kuntilanak ini berasal dari Malaysia, yang mana pertama kali sejarah kuntilanak ini terkenal di daerah Pontianak ya. Jadi daerah Pontianak itu mengambil nama dari Kunti ya, Kuntianak. Mungkin sahabat-sahabat bisa mencari tahu dengan men-searching di Google atau juga mencari di YouTube, sudah banyak yang menceritakan. Nah, jadi kisah kuntilanak yang akan saya ceritakan kali ini terjadi di sekitar tahun 83-84 yang lalu. Kejadian ini dialami oleh teman dari ayah saya, masih tetangga dari ayah saya. Rumahnya yang berjarak tidak begitu jauh dari rumah saya. Jadi ceritanya gini, malam Jumat tepatnya, beliau ya memang biasa hampir setiap malam Mbak Daisa dia selalu main-main ke rumah, nongkrong ya dengan beberapa teman ayah saya di rumah. Nah, jadi pada malam itu ya memang dia memiliki sebuah kebiasaan buruk. Jadi dia memang seorang yang ketergantungan dengan alkohol. Jadi kemana-mana dia selalu membawa minuman keras lah, khas dari tempat saya. Ya botolnya nggak terlalu besar lah, jadi bisa ditaruh di kantong.
itu udah merupakan kebiasaan sehari-harinya. Jadi setiap hari dia meminum minuman alkohol itu. Ya dia bilang kalau dia minum itu udah nggak mabuk lagi. Tapi kalau dia nggak minum itu ya dia merasa meriang ya, karena sudah kecanduan yang sangat parah. Nah jadi pada malam itu, malam Jumat, dia datang ke rumah saya. Ya seperti biasalah, di rumah sudah ramai ayah saya dengan beberapa orang temannya. Yang mana pada malam itu ayah saya juga ada kedatangan tamu ya, yang berniat meminta obat, meminta pertolongan. Ada urusan lah dengan ayah saya. Jadi pada malam Jumat itu, sekitar jam 11:30 malam, dia sudah dalam kondisi hampir mabuk lah, meminum minuman alkohol itu. Jadi dia udah ngeracau, ngomongnya udah ngeracau, udah ngelantur. Dan ayah saya bilang, jadi umur orang ini sudah lumayan jauh lah selisihnya dengan ayah saya. Jadi ayah saya memanggilnya abang. Jadi ayah saya bilang, bang, udahlah, berhentilah minum-minum gituan, apalagi ini malam Jumat, nggak baik loh. Nah, jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan ayah saya, nggak apa-apa lah, nggak mabuk juga lah aku minum ini. Ya, jangankan malam Jumat, tiap malam juga aku minum. Ya jangan gitu, abang nggak tahu. Baru-baru ini kan heboh lah di kampung kita, katanya ada yang sering ngelihat kuntilanak, sering diganggu kuntilanak. Itu cuma cerita orang aja lah, nggak mungkin lah ada. Kalau ada kuntilanak, nanti pulang aku masukin ke dalam botol, biar aku tangkap, kata dia. Nah, jadi begitu ayah saya mendengar apa yang dia bilang, nggak boleh takabur jadi orang. Nanti ketemu beneran baru tahu rasa. Ya nggak apa-apa lah. Nah, singkat cerita malam itu, ya, dia berpamitan pulang sekitar jam 1:30 malam. Jadi setelah nongkrong di rumah, ngobrol-ngobrol, dia berpamitan pulang sekitar jam 1:30 malam lah. Nah, begitu dia mau pulang, diantar ke depan rumah ya sama ayah saya, dan ayah saya masih mengingatkan, bang hati-hati ya, pulang ke rumah hati-hati. Di persimpangan jalan sebelum rumah abang tuh, di pohon itulah orang sering melihat sosok kuntilanak. Jadi kalau pulang, langsung pulang lah, jangan keluyuran lagi. Nah, jadi dia mendengar apa yang dikatakan ayah saya, pesan dari ayah saya, dia bilang, ya bodoh lah, nanti kalau ketemu sama kuntilanak, aku tangkep, masukin botol, aku kasih sama kamu. Ya, jadi dia dengan sombongnya mengatakan seperti itu, dia langsung pulang. Nah, jadi jarak dari rumahnya ke rumah saya itu ya nggak begitu jauh lah, kurang lebih sekitar 150 meter lah, ya, melewati sebuah persimpangan jalan, perempatan jalan. Dan di perempatan jalan itu ada sebuah pohon jambu ya, yang cukup besar, pohon jambu biji yang cukup besar. Nah, beberapa hari yang lalu lah, desa atau kampung tempat tinggal kami ini digegerkan karena banyak sekali warga mengalami gangguan dari kuntilanak. Mulai dari mendengar tangisan kuntilanak ya, ketika jam-jam malam lah, mulai dari jam 12 ke atas, warga seringkali mendengar suara tangisan kuntilanak. Namun begitu dilihat, tidak ada siapa-siapa yang menangis. Nah, jadi ada satu cerita, seorang warga yang memang sehari-harinya pekerjaannya sebagai nelayan ya. Jadi dia memang mencari ikan, keluar dari rumah tuh sekitar jam 9 malam, pulang lagi dari sungai itu sekitar hampir subuh lah. Jadi aktivitasnya di malam hari itu dia mencari ikan. Mencari ikan bukan untuk ikan konsumsi, melainkan ikan hias ya. Berbagai jenis lah ikan hias. Nah, jadi pada malam itu ketika sedang maraknya isu kalau di kampung kami itu sedang diteror oleh kuntilanak, dia pergi ke sungai seperti biasa. Jam 9 malam dia turun ke sungai dan melakukan aktivitasnya dengan mengayuh perahu. Ya, jadi dia menggunakan perahu sendirian dengan mengandalkan cuman senter yang dibawanya, menyusuri tepian sungai, menyerok ikan untuk mencari ikan hias. Nah, pada malam itu ya, ketika dia sedang di sebuah muara sungai lah, boleh dikatakan, di situ terdapat sebuah pohon beringin yang cukup besar, dan pohon itu sudah berusia ratusan tahun lah. Jadi memang satu-satunya pohon yang terbesar di muara sungai itu adalah pohon beringin itu yang tepat berada di persimpangan muara sungai.
Jadi pada malam itu dia sama sekali tidak merasakan aneh, tidak merasakan merinding. Ya, dia mengatakan ya seperti malam-malam biasanya lah. Ya, walaupun malam itu tidak seterang biasanya karena agak sedikit mendung ya. Jadi dia cuma mengandalkan penerangan dari senter yang dia bawa. Nah, ketika dia melewati muara sungai itu, persimpangan sungai, ingin masuk ke belokan, masuk ke anak sungai, tepat di bawah pohon beringin itu yang biasa dia menaruh pukat ya. Jadi menaruh perangkap ikan. Nah, ketika dia sedang mengecek perangkap ikan itu, dia mendengar seperti suara rintihan. Ya, suara rintihan itu terdengar kecil sekali, terdengar sangat jauh. Ya, terdengar ketika dicek, ya, dia mengecek ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa yang mana ada lah ya. Orang malam-malam boleh dikatakan ya, yang berani keluyuran di sungai itu malam-malam ya cuman dia sendiri lah. Nah, ketika dia sudah memastikan suara itu ya suara yang aneh lah ya, suara yang misterius, dia kembali menaiki perahunya dan berniat untuk pergi menjauh dari lokasi di bawah pohon beringin itu. Ketika dia sedang mengayuh perahunya, nah perahunya itu seperti sanggat. Begitu dikayu sama dia, perahu itu sama sekali tidak bergerak. Nah, di situ dia menganggap wah mungkin sanggat terkena ranting, terkena kayu yang ada di dalam sungai, atau memang kondisi air saat itu sudah mulai surut, jadi perahunya sanggat. Dia turun lagi ke bawah, berniat untuk mendorong perahunya. Jadi dia taruh pengayuhnya di atas perahu. Dia turun, nyebur ke dalam sungai dan mencoba untuk mendorong perahu tersebut. Ketika dia sedang mendorong perahu itu, jelas di depan matanya terlihat seperti bayangan putih yang sedang duduk di atas perahunya. Namun dia sama sekali tidak bisa melihat itu apakah sosok manusia atau sosok apalah ya, sosok wanita. Di situ dia hanya bisa melihat ya, bayangan putih yang duduk di atas perahunya. Ketika dia sedang mendorong, melihat itu, dia kaget dan berniat untuk lari. Nah, ketika dia berniat untuk lari, sosok yang berada di atas perahunya itu tiba-tiba terbang seperti burung. Terbang seperti burung dan hinggap di atas dahan ya, di atas dahan pohon beringin itu. Nah, jadi dia melihat sosok itu sudah tidak ada lagi di atas perahunya. Dia kembali mendorong perahunya dan perahu itu mau mundur ya. Dia langsung naik dan dia mengambil senter memastikan burung apa tadi yang terbang. Sedangkan pertama dia lihat itu adalah sosok bayangan putih. Tiba-tiba menjadi burung. Nah, di situ dia langsung menyenter ke atas dahan pohon beringin yang sangat rindang. Disitulah dia melihat sosok wanita yang sedang duduk tepat di atas dahan pohon beringin dengan mengayun-ngayunkan kakinya. Dengan rambut yang sangat panjang dan sambil menangis seolah-olah seperti menggendong bayi. Menggendong bayi lah. Menangis. Dan suara itu terdengar sangat jauh. Terdengar sangat jauh, namun sosok itu dekat, tepat di atas kepalanya. Nah, disitulah dia baru memastikan kalau itu adalah sosok kuntilanak. Dia langsung bergegas, mengayuh perahunya, kembali pulang ke rumah. Ketika dia sudah sampai ke jamban ya, ke tempat ke jamban lah, tempat dia biasa menaruh perahu. Di situ dia bergegas mengikat perahunya, bahkan ikan yang sudah dikumpulkannya tidak sempat dibawa untuk dibawa pulang. Karena saking takutnya dia langsung naik ke tebing ya, melewati rumah saya. Jadi kebetulan rumah saya itu dekat dengan bibir sungai, berjarak ya sekitar 30 meter lah ya, melewati rumah saya dan melewati persimpangan jalan yang warga sangat sering melihat sosok kuntilanak di sana. Nah, ketika dia sedang berjalan dengan terburu-buru ya, pas di persimpangan jalan dia melihat seekor kucing putih dengan sorot mata yang sangat biru melintas tepat di depannya. Namun sama sekali dia tidak merasa aneh ya, karena ya kucing sering lah ya berkeliaran tengah malam. Ketika dia sedang berhadapan dengan kucing itu menatap dirinya dengan sorot mata yang biru, sangat tajam menatapnya. Dan kucing itu berjalan
berjalan melangkah pelan-pelan dan tiba-tiba kucing yang putih dilihatnya jelas ya. Sosoknya seperti kucing pada umumnya dengan ekor yang panjang, namun kucing itu putih polos. Berjalan pelan dan beberapa langkah berjalan, kucing itu kembali berubah seolah-olah seperti burung kuntul berwarna putih hinggap di atas pohon jambu yang ada di persimpangan jalan. Ketika dia melihat burung itu hinggap di pohon jambu, dia langsung menyenternya dan di situ terlihat lagi sosok wanita yang sedang duduk mengayun-ayunkan kakinya seolah-olah sedang menggendong anak. Dengan rintihan yang dia bilang cukup membuat dia gemetar dan hampir nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, dengan rintihan yang di situ dia bilang, dari tempat dia berdiri ke pohon jambu itu berjarak palingnya sekitar 5 meter. Namun suara itu sangat terdengar jauh sekali. Nah, setelah dia 2 kali sudah melihat sosok itu dan mendengar suara rintihan itu, dia langsung berlari. Dia bilang ya, dia nggak sadar lagi lah. Ya. Dia berlari dan akhirnya sampai ke rumah. Keesokan harinya, dia baru mengecek ke perahu dan ternyata ikan-ikan yang sudah dikumpulkannya, ya, sudah banyak dikumpulkannya, tiba-tiba hilang dan dia yakin ikan-ikan itu bukan hilang dicuri oleh orang, karena beberapa ikan ditemukannya di situ sudah dalam keadaan mati dengan setengah bagian badannya seperti ada yang memakan. Namun di sini warga beranggap ya mungkin yang memakan ikan itu adalah berang-berang ya atau musang. Jadi ya tidak berpikir kalau makhluk itu atau kuntilanak itulah yang mengganggu ikan. Namun kejadian ini cukup menghebohkan warga kampung kami pada tahun sekitar 83-84 itu. Nah, jadi kisah ini sudah menyebar. Bahkan teman ayah saya tadi yang pulang dari rumah ayah saya dalam kondisi setengah mabuk lah, dengan masih memegang sebotol minuman. Kalau orang Jambi bilang ya pasti tahu lah, minuman itu bernama cap macan ya, masih mengantongi minuman itu. Dan ketika dia melewati simpang itu, dia ingat apa pesan dari ayah saya. Kalau di simpang jalan itu ya, kerap kali warga belakangan ini melihat sosok kuntilanak. Nah, ketika di perempatan jalan itu, dia berhenti membuka botol minumannya, menegak habis sisa minuman yang terdapat dalam botol itu, dan dia berkata seperti ini, ya kalau memang ada kuntilanak di sini, muncullah, biar aku tangkap, aku masukin ke botol. Nah, jadi baru beberapa langkah setelah dia beranjak dari perempatan jalan itu, dia melihat seekor kucing putih. Langsung seolah-olah kucing itu ingin menghampirinya. Namun dia masih tetap berjalan dengan jalan yang gontai lah ya, orang setengah mabuk lah. Dia cerita sama sekali dia nggak menghiraukan kucing yang lewat. Namun dia sadar kalau itu adalah kucing putih. Nah, disinilah ketika kucing itu berpapasan dengan dia, kucing itu tiba-tiba berubah wujud menjadi burung. Dia jelas melihat ya sosoknya seperti burung kuntul, putih polos dengan bentangan sayap yang cukup besar, terbang ke atas, dan sosok itu seolah-olah ya, sosok burung itu seolah-olah mengikutinya dari belakang. Dia bilang terasa kepakan dari sayap burung itu terasa di bagian belakangnya, dingin, dan ketika dia menoleh ke belakang, disitulah dia melihat sosok wanita yang tengah mengikutinya dari belakang. Sosok wanita yang dia bilang ya wajahnya cukup menyeramkan. Jelas sekali dia melihat sosok itu sama sekali tidak menapak di tanah. Ya, menggunakan seperti baju putih ya, yang mengambang-ngambang seperti ini, dan sosok itu seolah-olah ingin mendekatinya dengan tangan ya, dengan posisi tangan yang hampir memeluknya seperti itu. Nah, ketika dia melihat sosok itu, ya, dia langsung lari terbirit-birit ya. Akhirnya sampai ke rumah. Nah, jadi kejadian ini, malam itu setelah kejadian ini, sekitar jam 12 siang lah, teman dari ayah saya ini langsung datang ke rumah. Dia bilang, waduh, apa yang kamu bilang benar deh apa yang kamu bilang. Semalam abang hampir dicekik dengan kuntilanak. Ah, masa iya sih bapak saya bilang ada kuntilanak?
Ya, nggak mungkin lah ada kuntilanak. Beneran, sumpah, aku berani sumpah. Nah, lihat nih badanku, lecet semua. Ya, sendalku aja sampai sekarang hilang, nggak tahu kemana. Nih lihat nih, dengkulku habis, sikutku habis. Pontang-panting aku, jatuh-jatuh di jalan, saking takutnya. Nah, kemarin abang bilang kalau ketemu dengan kuntilanak, mau ditangkap masukin botol. Mana botolnya? Kok nggak ditangkap? Ah, gila kali mau nangkapnya asli. Aku seumur umur baru sekali aku ketemu setan yang ngeri seperti itu. Dia bilang, dia bilang, nggak mau lagi lah, ampun lah aku. Ya, dia bilang ke ayah saya, bau dari sosok yang mendekatnya itu sangat dekat, hampir mencekikinya itu baunya ya. Dia bilang sampai sekarang dia merasa mual mencium bau itu, bukan bau wangi dia bilang. Ya bau amis seperti mohon maaf sebelumnya ya, bau darah, amis seperti bau darah, dan bagian tangan dari sosok yang ingin mencekiknya itu ya seperti mengelupas dan darahnya itu seperti masih mengalir. Nah, disitulah dia meminta tolong kepada ayah saya, tolonglah ya, obatin abang takutlah. Baru kali inilah aku percaya dengan penampakan seperti itu. Nah, jadi ayah saya bilang, ya apa yang mau diobatin? Ya, sosok itu datang ya mungkin karena kesombongan abang lah. Ya pertama, kamu lewat situ menantang dia. Yang kedua ya dalam keadaan mabuk, dalam keadaan kotor. Ya mana adalah malaikat atau mana maulah. Ya, Allah melindungi kamu dari setan-setan ya. Sesama setan ngapain takut? Bapak saya bilang. Nah, jadi bapak saya bilang gini, gampang bang, obatnya tuh gampang. Apa tuh? Kalau nggak mau lagi ketemu sama kuntilanak itu, berhenti mabuk. Pasti nggak pernah ketemu lagi. Mendingan aku mati lah daripada nggak minum, dia bilang. Ya, jadi pada siang itu pun dia masih menenggak minuman keras itu. Jadi setelah pembicaraan itu dia kembali ke rumahnya, dan keesokan malamnya kejadian dia bertemu dengan kuntilanak itu adalah malam Jumat. Nah, di malam Sabtunya teman ayah saya ini main lagi ke rumah, nongkrong lagi di rumah dengan beberapa orang yang ada di rumah itu, termasuk ayah saya. Dia kembali dalam keadaan setengah mabuk, masih menenggak minuman cap macan itu. Dia masih minum, dan di situ teman-teman dari ayah saya menanyakan kejadian pada malam itu. Nah, entah kenapa ya, mungkin dalam keadaan pengaruh alkohol, malam itu dia kembali dengan kesombongannya. Dia bilang, malam itu lantaran aku kurang minum, dia bilang. Tapi kalau kayak malam ini, aku mabuk nih, dia bilang. Aku minum, aku nggak takut lah dengan kuntilanak tuh. Kemarin mau ku tangkap, botolnya udah kubuang duluan, jadi aku keburu lari. Tapi kalau aku malam itu megang botol, ya, kalau dia dekat tuh langsung aku tutup pakai botol. Aku masukin ke dalam botol. Nah, aku kasih lah buat kamu, ya, buat mainan. Nah, jadi ayah saya kembali mengingatkan, bang, ingat kemarin bilang tadi siang bilang tobat, ya, tobat nggak mau lagi ketemu kuntilanak. Nah, nih mulai omongannya. Udah mulai ngaur lagi. Iya, serius. Kalau malam kemarin tuh aku takut ya, sampai lecet-lecet nih, kurang ajar kuntilanak itu. Aku minum dikit, ya, nggak kayak biasa. Nih kalau malam ini, kalau ketemu aku dengan kuntilanak, aku tangkap, aku masukin ke botol, nah aku bawalah ke sini. Ya, jadi orang-orang yang ada di rumah saya pada malam itu ya cuman bisa ya orang mabuk, ya, biarin aja lah. Ya. Jadi yang lain ya, teman-teman ayah saya yang lain ada sekitar 3 orang, jam 10 malam sudah pulang. Karena mereka harus melewati persimpangan jalan itu, dan dia tahu kalau sudah di atas jam 10, kondisi desa kami itu sangat sepi. Jadi sebelum jam 10 mereka udah pulang, tinggallah ya, teman ayah saya ini yang suka mabuk itu. Ya, masih bercerita-cerita, masih main gitar, nyanyi-nyanyi ya, sambil ngobrol-ngobrol dengan ayah saya, dan nggak kerasa sekitar jam 12 malam, dia pengen kencing. Dia pengen kencing ke dapur rumah kami, yang mana rumah saya adalah dulu ya, bukan rumah yang sekarang, rumah yang berada di atas di desa. Itu dapurnya atau WC-nya terpisah. Jadi rumah dan WC-nya itu berjarak sekitar 8 meter lah.
5-8 meter lah. Ada bangunan khusus buat WC, ada kamar mandi. Nah, jadi harus berjalan lah ya keluar rumah. Jadi sekitar jam 12 lah dia bilang. Sekitar jam 12 dia keluar. Ya, dia bilang mau kencing, dia keluar menuju ke kamar mandi, ke WC. Nah, di WC kami itu ada terdapat sebuah pohon pinang yang lumayan tinggi. Pohon pinang dan beberapa inilah ya, pohon pisang ya. Beberapa pohon pisang, yang pohon pisang itu tepat di samping kamar mandi. Di samping WC. Jadi dia bilang, ketika dia mau kencing di situ, baru mau kencing. Nah, dia buka sleting dan ketika dia mau kencing, jelas dia kembali mendengar suara kuntilanak. Spontan dia langsung ingat kejadiannya pada malam kemarin, pada malam Jumat kemarin. Ya, dia langsung membasuh ya, langsung menyiram kencingnya dan membuka pintu WC. Disitulah, ketika dia membuka pintu WC, dia ketemu lagi dengan kucing putih itu. Ketika dia bertemu dengan kucing putih itu, dia langsung berteriak meminta tolong. Dek, tolong dek, tolong dek, kuntilanak, dek, tolong dek, kuntilanak datang dek, tolong. Nah, jadi ayah saya, ibu saya panik. Apa sih teriak malam-malam kuntilanak? Jadi ibu saya dan ayah saya langsung keluar kamar mandi. Nah, di situ terlihat dia sudah berdiri ya, mematung dan sangat ketakutan. Di situ ayah dan ibu saya sama sekali tidak melihat sosok apa-apa. Ya, namun ayah saya bisa melihat ya, bisa merasakan kalau sosok kuntilanak itu ada di selipan ya, antara pohon pisang yang ada di dekat WC itu ya. Ayah saya langsung menghampirinya dan menepuk bahunya. Disitulah dia baru sadar ya, dia baru bisa kaget dan di situ dia kembali berteriak, tolong dek, tolong, dengan napas yang terengah-engah, tolong dek, udahlah masuk bang. Nah, jadi dibawa masuk, ibu saya memberikan segelas air putih. Nah, disitulah dia kembali menceritakan, memang setan lah, memang dasar setan lah, ketemu lagi abang diganggu lagi. Nah, ayah saya cuman senyum dan bilang, ya tadi abang sendirilah yang minta. Ya. Tadi katanya kalau ketemu kuntilanak mau ditangkap, mau dimasukin ke botol. Nah, ya, jadi dia bilang, udahlah asli aku kapok. Ya, aku mabuk, tapi aku sadar itu setan, itu kuntilanak, sama dengan yang aku lihat malam Jumat kemarin. Ya udahlah, aku mau pulang lah, aku nginep di sini aja lah. Ya udahlah, ayah saya bilang, kalau abang nggak mau pulang, ya udahlah tidur di sini aja lah. Tapi aku nggak mau tidur di tengah sendirian, temenin aku. Nanti kuntilanak itu datang lagi. Ya jadi gini ya, konon katanya menurut cerita dari warga kampung kami atau cerita dari Jambi lah, kuntilanak itu memang suka mengganggu laki-laki, khususnya laki-laki, dan cara kuntilanak itu mengganggu laki-laki itu dengan merasuki dirinya. Jadi orang itu akan kesurupan dan mohon maaf sebelumnya. Jadi orang yang kesurupan itu akan melukai alat kelaminnya sendiri. Nah, dan kuntilanak ini sangat takut dengan seorang wanita. Dia sangat takut melihat, mohon maaf sekali lagi, melihat payudara dari wanita. Nah, jadi malam itu udahlah kita tidur berdua lah di sini, ayah saya bilang. Ya, tidur berdua lah akhirnya sampai pagi, dan ketika pagi dia lagi-lagi meminta pertolongan lah dengan ayah saya. Jadi dek, tolonglah abang dek. Ya, kalau kayak gini terus, ya, abang nggak kuat lagi lah. 2 kali aku sudah ketemu dengan kuntilanak. Ya, jadi kan sudah saya bilang bang, kemarin syaratnya kalau obatnya, kalau nggak mau ketemu kuntilanak itu ya berhentilah minum minuman. Ya paling nggak kurangin lah, jangan kalau udah mabok ngomong ngelantur, nantang-nantang ketemu kuntilanak mau dimasukin botol. Ya abang janjilah, pokoknya walaupun abang minum, walaupun abang mabok, abang nggak mau lagi lah keluyuran malam-malam nantang-nantangin kuntilanak. Jadi aku tobat lah, tolonglah gimana caranya. Ya udah, nanti maghrib abang datang ke rumah, nanti aku siapkan lah ya, aku siapkan buat mandian, jadi bisa melepaskan aura negatif yang aura negatif kuntilanak itu yang ngikutin abang. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah nanti kuntilanak itu nggak ngikutin abang lagi. Nah jadi pada saat maghrib ya, pada saat maghrib teman ayah saya ini datang dan ya, dia mandi lah ya,
mandi dengan beberapa syarat, dimandikan. Dan setelah mandi, disitulah ayah saya mengatakan, jadi menurut kepercayaan dari orang Jambi khususnya, kuntilanak itu berasal dari Pulau Seberang. Dan menurut kepercayaan, ada tangkal supaya kita nggak diganggu sama kuntilanak. Dan ada juga mantra untuk memanggil kuntilanak. Di sini ayah saya memberikan tangkal, ya, supaya kalau kita mendengar suara kuntilanak atau kita melihat sekelibat lah, ya, bayangan sosok putih kuntilanak, kita bacakan mantra itu dan insya Allah, ya, menurut yang sudah-sudah, ya, ini pun cerita turun-temurun dan boleh dikatakan jejampian turun-temurun dari khususnya orang Jambi, sosok kuntilanak itu lewat dan nggak mau mengganggu kita. Nah, jadi ada tangkalnya dan ada pemanggilnya. Ya, jadi setelah diberikan tangkal itu, alhamdulillah dia tidak pernah lagi diganggu kuntilanak dan alhamdulillah kegiatan atau kebiasaan mabuk-mabuknya pada malam hari sudah mulai berkurang. Dan ketika dia mabuk pun, ketika dia minum minuman alkohol itu pun, dia sudah bisa mengontrol ucapannya. Nah, jadi kejadian teror kuntilanak ini cukup lama terjadi di kampung kami. Ya. Ayah saya bilang ya hampir sekitar 4-5 bulan lah. Warga kerap mendengar suara kuntilanak yang ada di rumahnya. Ya, melihat penampakan-penampakan di jalan yang menyerupai seorang wanita dengan tangisan, dengan rintihan, dan melihat kucing yang tiba-tiba bisa terbang berubah menjadi burung kuntul, ya sekitar 5-6 bulan lah. Setelah itu alhamdulillah sosok itu tidak pernah terlihat lagi. Pernah lah sekali-sekali terlihat, namun sudah tidak meresahkan warga desa kami lagi. Jadi begini ya, menurut kisah dari Jambi, kepercayaan warga Jambi, sosok sebenarnya dari kuntilanak itu tidak bisa kita pastikan yang seperti ada di film-film ya, berwujud plek ya, persis seperti seorang wanita. Ya, menurut cerita yang saya dapat dan menurut pengalaman pribadi yang saya alami, ketika kita melihat atau mendengar sosok kuntilanak itu, ya, pengalaman pribadi saya dan menurut cerita, ya, karena ya cerita itu dan pengalaman saya ini sama persis. Kuntilanak itu pertama kali dia muncul tidak berupa sosok wanita langsung. Kalau dia melintas di tanah, dia berubah atau berwujud seperti seekor kucing berwarna putih polos dengan ekor yang panjang. Nah, ketika dia terbang, ketika dia melayang, sosok kuntilanak itu berupa seperti bayangan putih merupai burung kuntul dengan kepakan sayap yang sangat lebar. Nah, ya, memang kalau sosok itu sudah hinggap di sebuah tempat, di dahan pohon atau di atap rumah, barulah sosok itu mewujud seperti sosok wanita. Nah, jadi kalau kita mendengar suara kuntilanak, kalau suaranya itu tangisannya itu terdengar sangat jauh, ya, seperti mendayu-dayu dan sangat sayu, suara itu sangat jauh terdengar, itu menandakan kalau sosok kuntilanak itu berada di dekat kita. Nah, namun sebaliknya kalau suara itu terdengar keras, ya, suara itu berada seperti di sekitar kita, nah itu menandakan kalau sosok dari kuntilanak itu berada jauh dari tempat kita. Ya. Jadi itulah kisah yang dialami oleh teman ayah saya yang mengalami gangguan kuntilanak yang pada tahun 83-84 meneror kampung kami. Dan saya pun pernah, ya, baru-baru ini bahkan mengalami kejadian gangguan dari kuntilanak. Namun rumahnya aja yang beda, ya. Bukan rumah yang dulu yang diceritakan di kisah teman ayah saya ini. Sekarang saya tinggal di rumah almarhum peninggalan kakek saya, yang mana rumah ini adalah rumah cukup bersejarah lah di kampung ini. Sudah berdiri ya sekitar hampir 100 tahun yang lalu. Rumah panggung yang cukup besar. Seluruh bangunan ini terbuat dari kayu. Jadi kisah ini saya ceritakan, kejadian ini baru-baru terjadi. Sekitar
4 bulan lah ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi pada malam itu hujan lebat sekitar jam 12 malam. Nah, ayah saya sedang tidur di ruang tengah dan saya sedang di dalam kamar. Memang pada malam itu saya nggak bisa tidur ya. Jadi sekitar jam setengah 1 lah. Hujan rintik-rintik ya, hujan deras sudah mulai reda dan hujan rintik-rintik. Dari sebelah jendela kamar saya, yang mana di sebelah jendela kamar saya itu sudah nggak ada rumah lagi. Ya, ada beberapa petak sawah warga dan setelah beberapa petak sawah warga itu adalah perkebunan karet dan menuju hutan ke makam yang saya ada di video Laradotel. Ya, jadi mengarah ke sana. Sekitar jam setengah 1 itu jelas sekali saya mendengar suara ketika saya mendengar itu saya udah feeling ada kunti, saya bilang ya. Jadi kalau orang Jambi itu manggilnya puntianak ya. Ada yang bilang kuntilanak, ada yang bilang punti. Jadi kalau saya itu sering manggilnya punti. Ada puntianak pula, saya bilang. Ya, jadi ya saya cuek aja. Sebenarnya saya nggak begitu menghiraukan karena suara-suara kuntilanak, ya, penampakan kuntilanak itu udah nggak asing lagi sama saya. Tapi nantilah di akhir cerita akan saya ceritakan. Ya, jadi sekitar 10 menit saya mendengarkan suara itu. Semakin lama suara itu semakin menjauh. Ya, dengan rintikan hujan yang membuat malam itu sedikit mencekam. Rintikan hujan ya, menetes di atas genting di kamar saya dengan kondisi rumah yang sangat sepi. Kami hanya tinggal berdua di rumah itu. Di rumah yang cukup besar, terdapat 9 kamar. Ya, 9 kamar yang ada di rumah ini. Kami menempati kamar yang paling belakang. Ya, suara itu semakin jelas. Jadi saya perhatikan, saya mendekat ke arah jendela, saya buka jendela. Ya, saya ingin memastikan itu suara musang atau suara kucing. Saya ingin memastikan, saya ambil senter, saya cek ya, ke kiri ke kanan, memang tidak ada satupun hewan yang ada di belakang jendela kamar saya. Ya, jadi gini, cara saya ya untuk membedakan yang mana suara hewan dengan suara kuntilanak itu cuman ada satu. Jadi setiap di akhir rintihan atau jeritan kuntilanak itu terdengar suara. Jadi malam itu terdengar jelas. Ya, saya ulangi lagi seperti ini suaranya. Kalau itu terdengar seperti itu saya bisa pastikan itu adalah suara kuntilanak. Ya memang jelas, ya, malam itu memang suara kuntilanak dan saya mencoba membacakan ayat kursi dan ayah saya mendengar. Apa sih sibuk-sibuk dalam kamar? Ya, saya bilang, ada kunti Pak, bilang kan. Astagfirullahaladzim, bapak saya bilang itu. Ya, karena memang bapak saya bilang rumah ini sudah cukup lama kosong. Jadi ya sekitar setengah jam baru suara kunti itu pergi. Ya, alhamdulillah kunti itu tidak mendekat ya, karena suaranya sudah cukup jauh dan saya bisa merasakan kuntilanak itu sudah berada di sekitaran kamar saya, sudut-sudut kamar saya. Namun alhamdulillah malam itu karena ayah saya cepat bangun, dia membacakan jampi-jampian ya untuk mengusir kuntilanak. Nah, jadi setelah kejadian malam itu dan baru lagi ya, sekitar 1,5 bulan yang lalu lah, malam Jumat tepatnya. Ya, waktu itu saya ingin membuat konten, membuat video. Jadi saya take video mulai dari jam 12 malam. Ya, karena memang karena memang saya selalu take video itu nggak pernah di bawah jam 12 ya. Ya, kayak sekarang sudah jam 1:30 pagi. Saya selalu take video tengah malam. Jadi pada malam itu ya, sekitar jam 1:30 lah ya, 1:30 atau jam 2 saya lupa. Jadi pada malam itu saya take video dari jam 12 berulang-ulang dari jam 12 itu sampai jam 1:30 kalau nggak salah. Satu pun take itu nggak berhasil, salah terus saya mengulang terus.
Saya duduk di sini sambil merokok, saya berpikir, ini ada sesuatu yang aneh lah, saya bilang. Nggak biasa lah saya take video selama ini, ya mungkin ya saya take video ya kalau dari jam 12, jam 1 itu udah dapet lah feel-nya, dan saya bisa melanjutkan untuk menyelesaikan cerita yang saya buat. Namun di malam itu susah sekali, begitu saya ingin bercerita tiba-tiba ngeblank. Begitu saya ingin bercerita, tiba-tiba ngeblank, dan suasana malam itu pun cukup mencekam. Nah, jadi saya putuskan ya udahlah, mungkin kecapean, saya bilang kan, kecapean, saya putuskan ya besok malam aja lah saya take video. Jadi malam itu, ya, ayah saya tidur di kamar. Jadi kalau saya take video, seluruh lampu di ruangan ini, bahkan lampu luar, lampu di dapur saya matikan. Jadi cuma mengandalkan lampu neon ini dan ada lighting, ya cuman itu. Jadi kondisi sangat gelap sekali. Jadi sekitar jam setengah 2 atau jam 2 saya lupa, saya keluar. Ya, saya keluar ingin ke kamar mandi, kencing. Jadi rumah tua ini, ya, rumah peninggalan ini masih menggunakan sumur. Jadi keluar dari pintu tengah, ya, menuju ke sumur, dan sumur itu kalau malam suasananya cukup mencekam. Sahabat-sahabat bisa melihat kondisi kalau malam, ya, cukup mencekam. Dan saya keluar mengarah ke sumur ingin kencing, ya. Di situ saya sedang kencing, tiba-tiba terdengar suara Hii! Jelas sekali terdengar suara itu, namun ya astagfirullahaladzim. Namun saya langsung refleks, saya langsung tahu, ini kuntilanak. Inilah penyebab dari tadi saya gagal take video. Ya. Saya langsung membahas kuncing saya langsung berbalik. Ya. Saya mendengarkan suara jeritan atau rintihan kuntilanak itu, ketawa kuntilanak itu tepat di belakang saya. Di atas, di bubungan, ya, kalau kami bilang itu di atas genteng itu, di bubungan rumah, paralon air, ya, menuju ke bagian depan, bagian genteng, bagian depan rumah. Jelas sekali terdengar suara Hii! Ya, di situ saya sempat berucap kasar, setan, sialan, saya bilang, kuntilanak, saya bilang. Nah, ya, setelah saya mendengar itu, saya langsung masuk. Kembali saya duduk di sini lagi. Ya, saya itu merasakan, ya, apalah salah saya kok kuntilanak itu tiba-tiba datang lagi mengganggu saya. Nah, jadi memang kalau untuk kuntilanak sendiri itu udah nggak asing lagi dengan saya pribadi. Karena memang dari dulu, ya, dari berusia sekitar 16 tahun lah. 16 tahun saya udah diikuti oleh sosok kuntilanak. Jadi kalau mendengar suara kuntilanak, melihat sosok penampakan kuntilanak, ya insya Allah saya udah nggak kaget lagi. Nah, entah kenapa sudah lama sekali saya nggak pernah diganggu sama kuntilanak ini. Ya, pada malam itu saya diganggu karena memang pada malam itu saya menceritakan sebuah kisah yang cukup mengerikan, ya, memang kisah itu saya merasakan ada sesuatu yang terdapat, ya, terkandung di dalam kisah itu. Sahabat-sahabat bisa mendengarkan kisah itu yang saya beri judul Mr. R. Kisah itu saya ceritakan. Ketika saya menceritakan kisah itulah sosok kuntilanak itu kembali hadir mengganggu saya. Jadi gini, tapi saya nggak nyaranin, ya, buat sahabat-sahabat untuk mengikuti apa yang saya katakan kali ini. Jadi gini, menurut kepercayaan dari orang Jambi, ini adalah cerita atau mantra turun-temurun dari keluarga kami, ya, dari orang Jambi. Jadi gini, kuntilanak itu bisa dipanggil, kuntilanak itu bisa ditangkal. Ya, mungkin saya akan membacakan mantra atau pepeto, ya. Kalau orang Jambi itu mantra itu pepeto yang bisa memanggil kuntilanak. Tapi saya nggak menyarankan untuk sahabat-sahabat membacakan pepeto ini. Ya, jadi gini,
kalau kita merasakan ada sosok kuntilanak berada di sekitar kita, kita bisa memanggilnya dengan kalimat, kuntilanak, kuntilanak, mati beranak, ditimpa papan pandak. Aku tahu asal mula kau menjadi kuntilanak, anak kampang dari seberang lautan. Ya, jujur ya, setelah saya mengatakan pepeto ini ya cukup buat merinding ya. Tapi saya nggak menyarankan untuk sahabat-sahabat mengulang kalimat ini lagi. Ya, jadi gini, kalimat ini memancing amarah, ya, memancing kemarahan dari sosok kuntilanak itu. Memang sejarah kuntilanak itu dipercaya berasal dari negeri seberang, dari seberang lautan, yaitu dari Malaysia. Asal mula kuntilanak itu merupakan anak kampang, itu adalah anak haram, anak di luar nikah. Nah, jadi setelah dia lahir, dia dibunuh dan ibunya pun meninggal dunia. Nah, itulah ya, menurut kepercayaan atau mitos, ini sudah menjadi sebuah urban legend lah di Indonesia. Sosok itulah yang berupa atau yang menjadi kuntilanak. Jadi ada pepeto atau ada jejampi yang bisa memanggil kuntilanak, dan ada juga pepeto yang bisa menangkal kuntilanak. Jadi nggak saya sarankan kepada sahabat-sahabat untuk mengulang kalimat yang saya katakan tadi. Ini cukup untuk kita sharing aja. Ya, menurut kami, kepercayaan dari orang Jambi itu adalah kata-kata yang bisa memancing atau mengundang kuntilanak. Namun kepercayaan dari beberapa tempat seperti di Pulau Jawa lah, banyak yang mengatakan kalau untuk memanggil kuntilanak bisa dilakukan dengan 3 cara atau 2 cara lah yang sering dilakukan. Pertama, menyisir rambut pada malam hari. Yang kedua, dengan cara membakar terasi. Namun Allahu a'lam ya, saya belum pernah ya melakukan hal itu. Namun kalau untuk menyisir malam ya sering ya. Jadi setiap take video pun saya nyisir malam. Namun alhamdulillah Mbak Kun ya atau si Punti nggak pernah ganggu lagi. Ya, mudah-mudahan lah sosok itu nggak datang. Cukup buat merinding. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat kali ini. Ya, mudah-mudahan di sebuah kisah misteri ini sahabat-sahabat dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran apa yang terjadi di dalam sebuah kisah misteri kali ini. Dan kisah misteri kali ini saya ceritakan, saya dapat sumbernya dari ayah saya yang menceritakan pengalaman di tahun 83-84. Kampung kami diteror kuntilanak dan salah seorang sahabatnya mengalami langsung teror tersebut. Jadi, buat sahabat-sahabat yang ingin mengirimkan pengalaman misteri, kejadian misteri yang sahabat-sahabat pernah alami, sahabat-sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau sahabat-sahabat bisa DM langsung ke Instagram saya @rio.wijaya91. Insya Allah nanti saya akan menceritakan kisah misteri dari sahabat-sahabat. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah banyak sekali mengirimkan kisah misteri kepada saya untuk saya bagikan. Namun insya Allah nanti saya akan bacakan. Jadi di sebuah kisah misteri akan saya seling ya, membacakan kisah kiriman yang dari sahabat-sahabat dan menceritakan kisah misteri yang saya alami sendiri. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabatku semua yang selalu mendengarkan, selalu memberikan support, memberikan dukungan agar channel ini dapat berkembang. Buat sahabat-sahabat yang baru bergabung, kalau sahabat-sahabat suka, kalau sahabat-sahabat berkenan bisa mengklik tombol subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video sebuah kisah misteri lainnya. Berikan komentar, jangan lupa untuk memberikan like agar saya semangat membuat konten menceritakan kisah-kisah misteri untuk sahabat semua. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sebuah kisah misteri.